Saya ajak bersatu dalam doa. Semuanya, mari kita bersatu hati. Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi menjelang siang kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Anugerah-Mu begitu indah. Anugerah-Mu begitu nyata buat kami sehingga kami boleh bersama-sama pada kesempatan saat ini duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar Engkau bicara, dan biarlah Roh Kudus yang menawan setiap roh kami, yang menawan setiap jiwa kami dan menempatkan jiwa kami di dalam hadirat Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami tahu pada siang hari ini boleh menjadi satu kebenaran yang menjadi jangkar, menjadi satu kebenaran yang hidup, menjadi satu kebenaran yang menjadi dasar buat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Mari Roh Kudus, urapan-Mu membuat kami menangkap setiap pengajaran dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dapat kami cerna dengan begitu cepat. Dan terima kasih untuk hadirat yang menguasai tempat di mana kami berada. Kami percaya Tuhan, Kau tidak dibatasi setiap cara atau setiap konsep. Engkau tidak dibatasi ruang gerak kami, karena hadirat-Mu dapat menembus di dalam setiap kemustahilan kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan satu persekutuan ini yang indah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya buat kehadirannya. Bagi yang punya buku silahkan dibuka. Bagi yang belum ada, Bapak Ibu sekalian bisa ikutin ya. Nah, kemarin saya membahas tentang buku 13, yaitu satu tema di mana bicara tentang eh, hidup dalam dua alam, Saudara. Di mana dari awal saya sudah menjelaskan bahwa kita sebagai orang percaya mengenal Allah, mengenal Tuhan itu betul-betul dengan satu cara yang mestinya. Kita bisa melihat, kita bisa menangkap, kita bisa mendengar di tempat di mana Tuhan berada. Sebab kalau tidak, sama seperti lawan kita, sama seperti musuh kita, yaitu si jahat, yaitu iblis, dia di tempat yang kita tidak lihat, tapi dia bisa mengakses kita. Nah, masalahnya adalah kita sebagai manusia yang lahiriah, yang ada di dalam alam materi, ya, yang mana alam ini sangat berbeda dengan alamnya baik itu Tuhan maupun lawan kita si iblis, Saudara. Oleh sebab itu, kita harus belajar sebagai manusia roh juga menangkap apa yang Tuhan mau buat kita dan apa yang iblis sedang kerjakan buat kita. Supaya kita betul-betul secara spesifik bisa mengikuti apa yang Tuhan mau dan kita tidak bisa dipermainkan oleh si jahat, ya. Pada intinya sebenarnya pengajaran ini mengajar kita seperti itu, dan juga eh, diajarkan bahwa kehidupan kita di dalam dua alam ini, yaitu alam materi dan alam roh, alam rohani, di mana tadi Tuhan berada, Allah berada, ataupun kita bisa melihat kanan kiri kita, ya, sekeliling kita. Saat-saat mana kalau si jahat itu mau mempermainkan kita atau menyerang kita, kita menjadi tahu, kita menjadi sadar, sehingga kita tidak menjadi bulan-bulannya si jahat, Saudara. Dan salah satunya firman Tuhan ini yang membuat kita bisa memahami cara kerja Tuhan dan bisa melindungi kita daripada cara main si jahat. Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa sebetulnya pikiran manusia itu hanya terpakai 10% dari 100%. Yang artinya adalah 90%-nya itu, Saudara, butuh diaktifkan. Nah, Tuhan menyediakan pemikiran manusia yang 90% itu, yang 90%-nya semestinya sesuai pikiran Kristus dong, ya. Jadi nggak nganggur gitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kita hari ini sudah mencapai satu titik bab yang menjelang akhir, ya. Jadi nanti saya akan buka kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk kita diskusi mengenai hal-hal apa sih yang sebenarnya mengganggu Bapak Ibu sekalian untuk berdoa, untuk saat teduh, atau bahkan pada saat Anda sedang baca Alkitab itu, apakah Anda bisa dengan mudah bisa membacanya, Anda bisa mendengar sesuatu yang Anda sedang baca, Anda dengar, atau bahkan ada masalah gitu ya.
Nah, kalau ada masalah, nah kita akan bahas nanti. Oke, saya akan share screen buat Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang di bawah pohon mana kita itu sedang didik. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Allah dari awal itu menempatkan Adam dan Hawa di mana? Di Taman Eden, dan diberi perintah untuk hanya boleh memakan buah kehidupan. Dan Adam dan Hawa dilarang untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, bedanya apa? Saya akan sedikit review supaya Bapak Ibu sekalian dapat memahaminya. Buah pohon kehidupan itu adalah satu pohon, satu kehidupan atau bicara tentang satu sistem yang mana sistem itu Allah sendiri yang mengajarkan. Bapak sendiri atau Tuhan Yesus atau bahkan Roh Kudus itu yang mendidik kita, yang mendewasakan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Namun kita tahu, saudara, bahwa perintah itu akhirnya dilanggar oleh Adam dan Hawa karena bujukan iblis yang waktu itu menjelma sebagai ular. Ya, nah, ketika ular memberikan satu tawaran yang jauh lebih instan, yang jauh lebih mungkin enak gitu ya daripada apa yang Tuhan atau apa yang Allah tawarkan, akhirnya Adam dan Hawa terbujuk di situ. Dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, dampak atau akibat daripada pelanggaran Adam dan Hawa itu pertama adalah putusnya hubungan dengan Tuhan. Putusnya hubungan manusia dengan Allah. Ini yang dampak pertamanya, oke? Nah, tapi sebelumnya memang dosa itu udah pasti. Kalau bicara tentang dosa, bukannya dampak pertama itu dosa. Iya, udah pasti itu. Karena setiap pelanggaran itu buahnya dosa, ya. Tapi akibat yang terlihat di sana adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Kemudian Adam dan Hawa menanggung kutuk. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa baca itu di Kejadian pasal 3 kalau saya tidak salah. Setelah itu, Adam dan Hawa juga diusir dari taman itu dan tidak boleh lagi memakan buah kehidupan, Saudara. Kenapa dikatakan buah kehidupan? Karena memang ketika memakan itu manusia bisa hidup untuk selama-lamanya dan makanan itulah yang akan dimakan nanti orang-orang percaya ketika berada dalam langit baru bumi baru atau dimulai dari kerajaan 1000 tahun itu sudah ada. Ya, karena buah kehidupan itu adalah satu sistem, satu apa namanya itu satu cara di mana kita tergantung penuh sama Allah. Ya, apakah nanti di sana benar-benar ada harafiahnya makanan? Kalau kita bicara tentang dunia yang akan datang, Bapak Ibu sekalian, di mana dunia yang akan datang itu sifatnya supranatural. Ya, jadi agak susah kalau untuk menyamakan secara harafiah juga bahwa nanti kita butuh makan nggak sih? Butuh makan. Tapi karena tubuh kita nanti adalah tubuh rohani, saudara. Yang jelas makanannya nggak secara lahiriah. Makanya kalaupun makan itu sifatnya rohaniah. Seperti itu kira-kira. Oke? Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, karena Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden, sehingga dia tidak bisa mendapatkan satu apa namanya itu, satu asupan atau satu makanan secara langsung dari Tuhan. Manusia mulai mencari-cari cara untuk bagaimana tetap hidup, bagaimana supaya bisa survive, supaya bisa tetap bertahan dalam kehidupan di luar Taman Eden itu. Nah, disinilah poinnya Bapak Ibu sekalian. Ketika Adam dan Hawa berada di luar Taman Eden, ya, manusia mulai berpikir sendiri. Manusia mulai mengembangkan pikirannya untuk menggali, oh kalau orang sakit itu dikasih kasih jamu ini, ya. Kalau ada luka di apa namanya di bagian tubuh-tubuh lain, dia memotek satu batang daun, kemudian di getahnya bisa untuk obat segala macam, ya.
butuh yang anget-anget, minum jahe. Itu salah satu contoh aja atau gambarannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi bisa nangkap di sini, Saudara. Manusia mendapatkan satu jalan keluar, manusia mendapatkan satu solusi itu bukan karena Allah yang memberi solusi. Tapi manusia mendapatkan solusi dari apa? Buah pikirannya sendiri. Oke. Nah, pola berpikir seperti itu mengembang. Nah, itulah yang disebut dengan buah pengetahuan baik dan jahat, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang nangkep, kalau kita bicara buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah di mana pola, di mana kehidupan berpikir di luar pikiran Tuhan. Seperti itu. Sorry. Sedikit ada gangguan. Baik, sekarang saya sudah balik. Nah, pola di luar dari pendidikan buah di kehidupan di dalam Taman Eden, ya, di luarnya itulah yang disebut dengan pola atau sistem pengetahuan baik dan jahat. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari loh, sebetulnya kita itu mengambil satu keputusan, mengambil satu respons akibat karena apa? Bukan mendapat sesuatu dari Tuhan. Kalau Anda nggak terima, coba Anda renungkan. Anda jawab pertanyaan saya, apakah hari-hari Anda benar-benar Anda dengar-dengaran dengan Tuhan? Setiap kali Anda mengambil satu keputusan, apakah Anda betul-betul menangkap hatinya Tuhan? Ya, Pak, tapi kan itu bermanfaat. Tapi kan betul, betul. Meskipun itu bermanfaat, Bapak Ibu sekalian, ya dikatakan bahwa materi-materi sebelumnya kita menangkapnya bahwa itu hanya 1/10-nya. Dari mana kita tahu itu 1/10-nya? Ada tokoh-tokoh, ada yang memang membuktikan, ada yang mencari tahu bahwa sepinter-pinternya manusia yang ada di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah memakai pikiran 100%. Maksud saya tidak pernah memanfaatkan pemikiran kapasitas manusia itu 100%. Karena apa? Keterbatasan buah pengetahuan baik dan jahat itulah yang membuat pemikiran manusia menjadi terbatas. Tangkap di sini? Tidak heran Bapak Ibu sekalian ketika orang-orang yang mulai dipenuhi dengan ilmu-ilmu pengetahuan, ya, kalau tidak punya satu hati yang takut akan Tuhan, tidak punya hati yang terus mau belajar, akibatnya apa? Mereka akan susah untuk menjamah kehadiran Tuhan. Mereka akan susah untuk menangkap kebenaran firman. Mereka akan susah untuk eh, mendengar suara Tuhan. Atau bahkan ngerti apa yang apa namanya Alkitab tuliskan aja susah. Ya, jadi akibat itu semua, Bapak Ibu sekalian, hari ini kadang-kadang kita punya masalah. Masalahnya apa? Saat kita berdoa, pikiran kita kemana-mana, tidak bisa fokus, atau bahkan hanya cuma gelap aja, tidak bisa melihat apa yang sebetulnya Tuhan mau perlihatkan kepada kita. Yang kedua, pada saat Anda saat teduh, Anda harus dengar suara Tuhan. Kita ini terbiasa ya, Bapak Ibu sekalian, kalau berdoa saat menyembah, saat worship itu selalu dipancing dengan musik-musik yang memang apa namanya membantu gitu ya, atau dengan suara-suara yang tinggi dengan keras, atau bahkan dengan saya tidak menyalahkan bahasa rohnya tidak, tapi memang ada apa namanya ada dinamikanya ketika orang berbahasa roh dengan kekuatan ya, dengan teriakan. Misalkan contohnya begini, ada yang berbahasa roh dengan lembut, oh nama syikira batakara namanya rana syukur ini yang bisa begitu, atau bahkan bisa kita bakar syukur ya mana sampai ototnya di tenggorokan ini atau di leher-leher ini benar-benar yang keluar semua gitu saudara ya, itu bisa merasa puas. Ada yang modelnya begitu juga gitu kan. Nah, tapi apapun itu caranya, oke lah, pasti akan ada titik, ada level di mana Anda akan dibawa untuk benar-benar menjadi dewasa, betul-betul menjadi wise, ya. Tapi ketika Bapak Ibu sekalian mungkin diajak menyembah dengan alunan musik yang lembut,
bawaannya bukannya bisa masuk hadirat Tuhan, tapi masuk ke hadirat tidur. Ya, tapi oke, nggak masalah gitu. Karena itu perlu dilatih Bapak Ibu sekalian, itu perlu dilatih. Makanya Paulus bilang kepada kita, latihan badani itu terbatas, tapi latihlah apa Saudara? Ibadahmu. Jadi ibadah perlu dilatih. Amin. Makanya nanti saya akan buka ruang buat Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya ya tentang pergumulan Bapak Ibu sekalian saat Anda berdoa, Anda baca Alkitab, saat Anda nyembah, kok kayaknya sekarang masih susah banget ya, ada apa sih? Ya, nanti kita akan bahas. Oke, saya akan baca ayatnya di sini atau keterangannya terlebih dahulu. Tinggal dalam firman dan mintalah, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya satu materi yang saya perlihatkan buat Anda. Lihat kembali buku 12 pelajaran 101 ya. Ini sudah di buku 12 ada, tapi sedikit di-review di sini. Air yang hidup ya, bicara tentang air yang hidup. Kebenaran yang dibukakan, kemerdekaan kita dari ketidaktahuan membawa kita lebih jauh ke dalam pengalaman akan kuasanya yang lebih besar. Dengan kelahiran baru yang Anda alami, Anda berada di dalam segala janji Tuhan. Setelah itu Anda akan menerima kebenaran demi kebenaran, tetapi Anda harus meminta kepada Tuhan apa yang dijanjikan itu. Tidaklah benar bila setelah lahir baru secara otomatis Anda boleh menganggap diri Anda telah menerima hati yang baru. Main anggap-anggapan bahwa itu otomatis terjadi tidak dapat dibenarkan. Anda akan kecewa nanti. Ketahuilah bahwa sesudah kebenarannya dibukakan, Anda harus sungguh-sungguh meminta apa yang dijanjikan Tuhan. Maka Roh Kudus akan bekerja dan memberikan janji Tuhan itu kepada Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemikiran kita menjadi seorang percaya, menjadi orang Kristen memang mesti harus diperbaharui ya. Kenapa? Kalau kita tidak perbaharui, yang ada kita akan mudah kecewa, Saudara. Kita akan mudah kecewa, lalu kita akan gampang meninggalkan Tuhan dan kita gampang protes sama Tuhan. Kenapa? Ya, saya kasih gambar gini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada dalam satu perjalanan seperti itu, kemudian dalam perjalanan itu Anda berserta dengan keluarga Anda, let's say misalkan Anda mau ke Jawa hari ini, biasanya kalau dari Jakarta ke Semarang, semenjak tol dibangun itu kurang lebih perjalanannya kalau cepat 5 jam, kalau standar ya bisa 6 sampai 7 jam, oke? Nah, mungkin pada saat-saat lebaran segala macam, itu jalannya macet sekali, Saudara. Nah, yang harusnya dan keluarga Anda tahu itu dari Jakarta ke Semarang 5 sampai 6 jam, Anda bisa tempuh 10 jam. Bayangkan ya macetnya seperti apa gitu ya. Kemudian anggota keluarga Anda teriak gitu, "Pak, kok lama sekali? Kita dibawa kemana? Jangan-jangan ini tersesat, jangan-jangan kita salah jalan, jangan-jangan kita salah ngikutin jalan dan seterusnya," Saudara. Ya, bisa nggak ngomong seperti mungkin kalau misalkan anggota keluarga Anda ada yang masih kecil atau belum nggak tahu jalan gitu ya, akan terus mempertanyakan kita ini sebenarnya mau dibawa kemana sih? Kok dari tadi belum nyampe-nyampe, belum nyampe-nyampe, biasanya 5 jam, 6 jam tuh nyampe gitu. Ini udah 7 jam nggak nyampe, 8 jam belum nyampe. Ya, mungkin ada yang mempertanyakan seperti itu, Saudara. Padahal Anda mungkin yang mengendarai tahu bahwa ini keadaannya lagi abnormal, keadaannya lagi macet. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya ketika kita mengikut Tuhan tuh terkadang kita itu protes ketika dibawa oleh Tuhan di masa-masa yang mungkin nggak normal gitu loh. Kita itu selalu mempertanyakan bahwa ini bener nggak sih jalannya? Jangan-jangan Tuhan itu tersesat, jangan-jangan Tuhan itu salah jalan dan lain seterusnya, saudara. Gambarannya sesederhana itu. Makanya setiap kita, orang yang sudah lahir baru, itu sebenarnya sudah diberi namanya janji Tuhan. Amin. Siapa di sini yang nggak tahu tentang janji Tuhan dalam hidupnya? Belum mengerti janji Tuhan. Kalau Anda belum mengetahui hari ini janji Tuhan apa dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang, Anda harus kejar, Anda harus kembali ke pertobatan awal, Anda harus betul-betul memulai keimanan Anda dengan Tuhan, saudara. Karena apa?
Kita ini kalau ditanya, siapa Anda? Anak Allah. Oke, percaya. Di Alkitab kalau kita pelajari ya, kita baca, saudara, Alkitab itu kan namanya perjanjian. Ada dua perjanjian, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di dalam perjanjian itu selalu ada perintah, ada janji, ada perintah, dan ada isinya. Perhatikan di sini. Kalau Anda mau buat perjanjian, harusnya ada nggak poin-poinnya apa? Pastinya. Kalau Anda mau jual beli barang, jual beli tanah segala macam kan ada klausalnya ya, klausulnya. Ini pihak pertama, pihak kedua begini begini begini. Selalu ada poin-poinnya, Saudara. Nah, kita sebagai orang percaya ini tahu nggak perjanjian-perjanjian itu? Tahu Pak, perjanjian lama adalah Allah memberikan janji kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel menjadi umat kesayangan, menjadi bangsa imam, umat yang kudus. Betul. Di perjanjian baru apa isinya? Allah akan menjadi Allah yang hidup buat hati kita. Memberi roh yang baru, hati yang baru buat kita. Supaya Allah yang membimbing kita secara pribadi lepas pribadi. Betul. Dan diberikan kehidupan yang kekal. Betul. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu sekalian. Itu sifatnya yang umum. Sifatnya umum. Temukan Bapak Ibu sekalian. Temukan. Perjanjian Anda dengan Tuhan secara pribadi. Ini penting. Penting. Sangat penting. Karena kalau tidak, Anda mempunyai iman yang mana sebetulnya iman itu untuk salah satu mempercayai janji Tuhan, tapi kayak kelewat gitu. Dimulainya dari gini aja deh. Satu pertanyaan ini mungkin buat PR, buat Bapak Ibu sekalian, kalau Anda merasa butuh. Nggak merasa butuh juga tidak apa-apa. Tapi izinkan saya bilang gini. Saya hari Sabtu lalu ketemu dengan anak-anak yang masih remaja. Pertanyaannya itu sangat-sangat sensitif, ya. Betul-betul rasa pengen tahunya itu besar. Salah satunya pertanyaan gini, saya mau tanya deh, kalau Tuhan itu maha tahu, kenapa Tuhan menciptakan buah pengetahuan baik dan jahat, buah pengetahuan baik dan jahat, dan buah kehidupan? Atau mau dibalik, buah kehidupan dan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau Tuhan tahu bakalnya nanti manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, kenapa harus diciptakan? Kenapa enggak cuma buah kehidupan aja? Saya kira jelaskan. Ya, tapi saya nggak jelaskan di sini terlalu panjang, nanti ada materi yang sendiri di buku 1 itu, saudara. Anak ini tanya ke saya tanya balik. Coba sekarang giliran saya ya, giliran aku ya, mau tanya. Tuhan Yesus itu mati buat kita buat apa? Menebus dosa, betul. Supaya kita bisa ketemu sama Tuhan, betul. Karena Tuhan sayang sama kita, betul. Tapi yang saya mau tanya adalah, dapetin jawaban Tuhan dari Tuhan sendiri di dalam hati Anda. Karena berdasar pengalaman Bapak Ibu sekalian, saya itu sebenarnya juga bertanya-tanya pada saat itu. Tuhan, kenapa sih Engkau mati di atas kayu salib? Pertanyaan sederhana ya sebetulnya. Saya tahu nggak teori tahu bahwa dia mati karena menebus dosa kita, dia mati karena Tuhan sangat sayang sama kita, betul semuanya. Tapi pertanyaan saya itu betul-betul kayak pribadi ke pribadi sama Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab, saudara. Dan itu yang membuat saya menjadi hatinya benar-benar menerima, mendarat. Ya, bahwa Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang saya sembah, nggak salah. Nah, hal yang sama Bapak Ibu Saudara dengan janji Tuhan. Ya. Kalau kita belum menangkap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, apa Saudara? Temukan hari ini. Karena Tuhan itu selalu
bekerja dengan janji. Tangkap di sini. Allah dengan Musa janjinya apa? Anda bisa temukan. Ya, yaitu salah satunya Musa akan dibuat berhasil untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kesampaian? Ya. Perintahnya kemana? Tanah Kanaan. Ya, walaupun itu akhirnya tidak berhasil, tidak realisasi oleh generasinya Musa, tapi akhirnya jadi sama generasinya Yosua, yaitu generasi di bawahnya Musa. Lalu kepada Abraham, apa janjinya Tuhan terhadap Abraham? Yaitu keturunan. Ya. Apa janjinya Tuhan kepada Daud? Yaitu keturunannya Daud dibuat menjadi raja atau kerajaan turunan-turunan Daud itu tidak pernah selesai sampai selamanya. Tadi kita dengar, Tuhan punya janji kepada Musa, Tuhan punya janji kepada Abraham, Tuhan punya janji kepada Daud. Janji Tuhan kepada kita apa? Katanya orang pilihan. Halo? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, temukan loh. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya menjalani rutinitas aktivitas Anda berdoa, baca Alkitab, semua nggak salah itu Bapak Ibu. Nggak salah. Ya. Anda berada di dalam ruang lingkup kerohanian itu nggak salah. Tapi kekristenan itu bicara hubungan. Kekristenan itu bicara hubungan pribadi antara Tuhan dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita hanya menjalani rutinitas, kita menjalani aktivitas luaran, saudara, ini akan melelahkan. Dan satu saat seperti tadi ya, analogi dalam perjalanan dengan keluarga Anda jarak jauh, atau bahkan Anda pergi ke satu tempat yang normalnya itu bisa ditempuh 1 jam, 2 jam, Anda harus menempuhnya 10 jam, lalu Anda bertanya, sebetulnya ini dibawa mau kemana? Padahal keadaannya lagi abnormal, keadaannya lagi macet, dan seterusnya. Tapi kita sebagai penumpang bertanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Itu dampaknya, saudara. Makanya tadi dikatakan, ya, tinggal dalam firman dan mintalah. Bukan berdoalah kepada Tuhan dan mintalah. Begitu saja. Enggak. Ayatnya bicara begini. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara perhatikan ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Baru apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalimat ini, kalimat potongan yang kedua, sering dipakai oleh kita untuk apa, saudara? Pembenaran. Katanya Tuhan kita diajarin buat minta, nanti akan diberi. Hei, ada kalimat sebelumnya berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yang artinya apa, saudara? Ada satu hubungan, ada satu pengenalan, ada satu kondisi di mana nggak ada rasa takut ketika kita dekat sama Tuhan. Contohnya misal gini, kalau misalkan ada orang yang nggak kenal sama Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba datang. Tante, minta duit dong. Anda kaget nggak? Boro-boro orang lain minta duit. Orang ngamen aja belum tentu kita kasih. Ya, atau orang-orang di pinggir jalan, di traffic light, di lampu merah aja kita nggak kasih, saudara. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang minta duit begitu saja. Ya, tapi berbeda ketika misalkan itu anak Anda sendiri.
"Pak, Ma, ada duit nggak segini? Minta dong." Anda sebagai orang tua karena Anda tahu dia anak tahu bahwa Anda adalah orang tua, Anda punya hubungan, Anda punya pengenalan. Ketika minta, salah nggak? Nggak ada yang salah. Asal itu memang gini-gini, Anda harus bedakan ya, mintanya juga jangan dengan anak yang nggak nggak tahu diri gitu ya. Kayak misalkan anak-anak terhilang, anak bungsu, dia minta warisan sama orang tuanya, nggak gitu juga, bukan. Karena apa? Dia belum kenal. Kalau kenal, saling kenal, Bapak Ibu sekalian, itu nggak ada apa ya, nggak ada rasa sungkan atau apa gitu loh. Saya dengan beberapa orang ya, walaupun bukan dengan saudara sedarah daging, karena pengenalan itu saudara, karena kedekatan itu, kayak merobohkan satu benteng rasa sungkan, tahu ya. Kalau Anda baru misalkan saya pergi ke rumah Bapak Ibu sekalian, saya belum pernah ketemu secara tatap muka, atau bahkan kita baru kenal lewat layar seperti ini, terus tiba-tiba saya datang ke rumah, begitu saya masuk, saya langsung masuk ke dapur Anda, terus saya buka-buka kulkas Anda, kira-kira gimana? Pasti dalam hati, "Loh loh loh loh, ini siapa sih ini masuk-masuk?" Ya, berbeda ketika Anda punya hubungan, berbeda dengan Anda punya kedekatan, siapapun itu saudara, kayak Anda anggap, "Ya masuk aja kayak rumah sendiri." Betul nggak? Sama kayak gitu. Kalau kita punya pengenalan akan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa langsung minta, "Tuhan, aku butuh segini buat biaya ini." Bukannya datang sama Tuhan, "Aku minta 100 M, Tuhan mau bikin rumah mewah, Tuhan mau bikin, mau beli rumah, mau beli mobil, balap Tuhan," segala macam. Ya nggak gitu juga, ya. Tahu di sini maksudnya, ayat ini Bapak Ibu sekalian. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki." Karena ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita kenal, kita dekat. Ketika firman-Nya tinggal di dalam diri kita, ada filternya Bapak Ibu sekalian. Mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang cukup, mana yang over, kita tahu. Itu yang dimaksud. Ya, kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-23, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian, tapi saya akan share screen di sini. Ya, kita baca. Ya, Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-23 dikatakan begini, "Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu." Saudara, memang ayat ini agak apa ya, agak punya jarak ketika kita baca belum punya hubungan dengan Tuhan. Kok rasanya sungkan gitu ya. Ketika kita merasa sungkan, kita merasa nggak enak, ketika kita merasa jauh dari Tuhan, nggak heran saudara, kita susah untuk memahami ayat itu tadi. Tapi kalau kita punya hubungan, kita punya kedekatan dengan Tuhan Bapak Ibu sekalian, nggak akan ada tembok itu tadi. Karena layaknya kayak hubungan siapa? Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Amin. Awalnya saya belajar dari doa-doa yang, "Tuhan, kalau boleh begini 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 begini." Ya, masih sungkan-sungkanan gitu. Tapi belakangan Bapak Ibu sekalian, tidak ada ketertuduhan untuk Tuhan. Ini waktunya ganti ini Tuhan. Tuhan, aku punya kebutuhan waktunya. Aku minta ini aja deh Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan provide. Tuhan berikan. Ya. Saya kadang dalam perjalanan cuma ngomong, "Tuhan, aku tuh lagi butuh ini, masa masa iya sih nggak ada gitu." Iya, 1 sampai 10 misalkan saya punya kebutuhan itu, saudara jujur ya, nggak 10-10-nya kadang terrealisasi. Ya, pasti punya maksud Tuhan lah. Tapi saya mau bilang dari 1 sampai 10 paling tidak,
ya 5-7 lah. Itu bisa Tuhan penuhi. Yang selebihnya, apakah karena gagal karena iman atau imannya nggak nyampe? Bisa jadi. Atau bahkan Tuhan memang masih punya didikan, Tuhan masih punya rencana buat saya atau buat kita. Nangkep Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Nah, kita baca keterangannya. Hidup bebas dari khawatir adalah ciri anak Allah. Jadi rasa kayaknya standarnya tinggi banget itu ya. Oke, nanti kita bahas. Khawatir keluar dari pikiran dan khayalan yang menakutkan tentang masa depan. Karena kekhawatiran, maka manusia mulai berpikir bagaimana menghadapinya. Mengantisipasi segala sesuatu, demikian istilahnya. Tetapi dengan berserah kepada Tuhan, percaya Dia yang akan mengerjakan segala sesuatu, Anda akan duduk manis dan tenang menanti, bahkan bersyukur terus akan kasih-Nya. Maka Anda akan memperoleh segala yang Anda inginkan. Dalam keadaan diam dan menanti, Anda justru akan lebih mudah menangkap suaranya dan siap melakukan apa saja yang diperintahkan. Dan hanya melakukan apa yang Dia perintahkan untuk dilakukan saja. Dia tidak akan menjerumuskan Anda kepada malapetaka. Nanti saya akan jelaskan, tapi saya bacakan satu kesaksian ini dulu. Sonia adalah anak rohani saya yang tinggal di New Jersey, USA. Selama 4 hari di bulan Juni 2014 yang lalu menemani saya dalam kunjungan saya di Amerika, berkeliling kota New York. Ketika tiba waktunya berpisah, saya harus ke California, di hotel dan sekali lagi di airport. Ketika kami mau berpisah, saya berdoa baginya dengan singkat, Roh Kudus, saya mohon Engkau memberi pengalaman baru untuk Sonia. Beri dia mendengar suaramu dan izinkan ia melihat wajahmu, bahkan mendengar dan melihat wajah Tuhan Yesus Bapa Surga. Bahkan hatinya bersuka cita karena kehadiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah itu dia menghubungi saya lewat SMS dan telepon hampir setiap hari dan berkata bahwa ia mulai merasa ada dorongan untuk berdoa dan membaca Alkitab terus setiap hari. Menikmati saat doa itu dan menjadi heran karena sudah lama dia tidak tertarik untuk berdoa ataupun membaca Alkitab seperti itu. Lalu dia mulai mendengar suara Roh Kudus, melihat wajahnya dan penglihatan Roh Kudus kemudian memperlihatkan wajah Tuhan Yesus dan mulai mendengar suara Tuhan. Ia mengalami jatuh cinta yang dalam dengan Tuhan Yesus dan Tuhan berkata kepadanya, "Aku telah memberimu hati yang baru." Kemudian sedikit panduan dan doa pelepasan ia bertumbuh terus sehingga melalui mujizat sendiri. Kakinya yang selama ini pendek sebelah dan juga pinggulnya yang agak tinggi sebelah direparasi oleh Roh Kudus sendiri tanpa saya harus membantunya. Perjalanan bersama Roh Kudus dan Tuhan Yesus terus bertumbuh hari demi hari sampai ia melihat orang-orang memberi perhatian kepadanya lebih daripada rekan-rekannya yang lain. Itu tanda di dalam sekarang memancar yang menarik banyak orang untuk datang mendengar nasihat dan ia mulai menjadi konselor bagi banyak orang. Nah, saudara, tadi dikatakan gini, kadang sebelum kita mendalami kesaksiannya ya, apa sih sebetulnya yang membuat orang itu menjadi stuck, membuat orang itu menjadi jalan di tempat? Kalau mau saya bicara pada umumnya adalah apa? Karena efek buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dampaknya apa, saudara? Membuat kita itu overthinking. Apa itu overthinking, Bapak Ibu sekalian? Overthinking itu segala sesuatunya itu dipikirin. Dipikirinnya itu nggak ada titik gitu loh. Misalkan gini, waduh anak saya kok belum pulang jam segini. Jangan-jangan dia sama teman-teman prianya. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begini. Terus mengembang, terus dikembangkan. Itu yang namanya overthinking. Ya, akibat itu dari mana, saudara? Efek overthinking itu dari mana, saudara? Sebetulnya karena satu, pengalaman masa lampau. Karena krisis kepercayaan yang dialami. Itu. Yang kedua karena apa? Pikirannya belum diubahkan, belum ditransformasi sesuai firman Tuhan, saudara. Sehingga membuat pikiran ini galau, membuat pikiran ini terus overthinking. Orang yang overthinking akibatnya apa? Khawatir, takut. Ya, Anda pernah lihat bayangan nggak sih? Kalau Anda berdiri di luar ruangan, terus Anda melihat bayangan Bapak Ibu sekalian. Antara bayangan sama pribadi Anda kira-kira lebih gede mana?
Lebih gede bayangannya atau lebih gede adanya? Pasti lebih gede bayangannya, betul nggak? Karena apa? Disorot dari atas, tembus gitu kan. Nah itu gambarannya, saudara. Kekhawatiran itu akan jauh lebih besar kalau Anda tidak punya kerangka berpikir seperti Kristus. Firman Tuhan itu membuat pikiran Anda selalu berada di dalam pemikiran Kristus. Sehingga ketika kita mau berpikir keluar dari pemikiran Kristus, di stop. Karena ada luang lingkupnya itu tadi. Ya, seperti tangan saya. Kalau saya mau overthinking, saya akan nembus pikiran Tuhan. Ketika saya mau berpikir hal yang negatif, ketika saya mau berpikir overthinking, ketahan sama pikiran Kristus. Kalau nggak ada tangan saya ini, apa yang terjadi, saudara? Terlalu kebuka. Sehingga pikiran ini menjadi medan peperangan yang terlalu bebas, yang terlalu berbahaya. Dari mana ketakutan? Dari mana kekhawatiran itu datang? Pikiran. So, kalau Anda mau ditanya, siapa di sini yang masih punya ketakutan besar? Siapa yang masih didorong oleh kekhawatiran-kekhawatiran hari esok? Kalau masih ada, saya mau bilang, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apanya maksudnya gimana nih? Kadang gini, Tuhan masih memberikan hal yang membuat kita itu menjadi alarm. Selama kekhawatiran Anda, selama ketakutan Anda ini membawa Anda akhirnya takut akan Tuhan, masih baik. Tapi kadang negatifnya yang banyak juga, betul nggak? Ketika ketakutan muncul, timbul kekhawatiran. Hari esok, waduh, kalau nanti saya nggak kerja bagaimana? Waduh, kalau jualan saya nggak kejual semua, besok makan apa? Kalau kita punya pikiran Kristus, ketika mulai mempertanyakan seperti itu, pikiran Kristus akan bilang, aku Tuhanmu yang akan memelihara engkau. Nah, itu yang disebut dengan janji. Ketika Anda bisa mendengar suara itu, lalu Anda akan, oke Tuhan, aku percaya engkau. Aku lebih mempercayai engkau. Sehingga ketika saudara pikirannya mau nembus, mau overthinking itu, dan tertutupi dulu, tertudungi dulu. Nangkep ya? Tapi kalau kita nggak punya pikiran Kristus, kebuka begini. Aduh, kalau saya nggak kerja, saya nggak menghasilkan, gimana bayar sekolah anak, gimana bayar listrik yang sekarang naik, gimana nanti beli bahan bakar, sekarang semua maunya mahal, minyak goreng aja mahal, sedangkan penghasilan mulai nyusut. Siapa yang berpikir begitu? Kalau Anda berpikir demikian, saya bilang nggak ada salahnya selama apa? Itu tadi Anda dikuasai pikiran Kristus. Ketika Anda dikuasai pikiran Kristus, kekhawatiran Anda akan berbuah menjadi iman. Dan lalu Anda akan bisa bilang, Tuhan, aku berserah. Nangkep ya? Tapi kalau kita nggak punya pikiran Kristus, kebuka luas. Aduh, gimana supaya cara mendapatkan cuan? Kalau enggak anakku makan apa, suamiku makan apa, istriku makan apa. Ya. Dan itu yang selalu merongrong dalam kehidupan manusia, saudara. Ya, Pak ya. Makanya Tuhan ngomong dengan sederhana, burung pipit di udara aja dipelihara. Ya, bunga bakung di ladang aja dipelihara. Masa kan kamu sebagai anak Allah nggak dipelihara? Kalau Anda teori ini tahu semua dong. Tapi pada praktek kan selalu mempertanyakan mana. Karena apa? Masalahnya itu tadi, Bapak Ibu sekalian. Anda kurang berjalan dengan janji Tuhan. Halo, bayangkan kalau Anda dengar Tuhan mau ngomong apa, Anda akan punya kepastian. Walaupun apa yang Anda dengar itu belum tersampaikan, tapi itu menjadi alasan buat Anda untuk apa? Tuhan, aku percaya Engkau pernah berjanji begini. Kita tinggal deklarasikan janji itu, kita tinggal minta janji itu, saudara. Tapi kalau Anda belum, contoh ginilah, pernah nggak sih Anda itu punya tamu,
yang tiba-tiba muncul ke rumah. Pasti pernah lah ya, Bapak Ibu. Tiba-tiba tok 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 atau tiba-tiba nelpon, saya udah di depan rumah loh. Ada yang seneng, ada juga yang, ya saya lagi di luar kota, ya saya lagi nggak bisa segala macam. Mungkin maksudnya mau ngasih surprise gitu ya, tapi kadang-kadang itu tadi sudah. Kalau di negara barat sana, orang bule itu biasa kalau kita mau mau pergi ya, kita mau datang, kita bertamu, pasti akan info dulu. Kalau nggak info nggak bakal dibukain pintu. Karena apa? Nggak ada janjian gitu. Atau kalau dalam dunia pekerjaan ya, kadang-kadang di dalam posisi atau level tertentu, kalau belum ada janji segala macam, ini nggak diterima. Karena apa? Belum ada janjian. Tapi saya mau mengambil satu perumpamaan ini, saudara. Kalau kita sudah punya janji, Anda tagih nggak apa-apa. Ya, Anda datang, bisa mau ketemuan, Anda disuruh datang ke satu kantor, satu tempat. Oh, kamu udah janjian ya tanggal sekian jam sekian. Anda datang dan Anda datang ke salah satu kantor itu dan ada tanya sama mungkin resepsionisnya, Pak, Bu, saya mau datang ke ini, saya mau ketemu dengan Bapak ini. Udah janji? Sudah. Bayangkan, itu cara mainnya. Sama Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda punya janji sama Tuhan, Anda nangkep janji Tuhan kepada Anda secara pribadi, Anda akan punya kepastian. Anda minta apa saja, pasti akan diberi. Karena apa? Anda bergerak, berjalan dengan janji Tuhan. Kalau nggak ada janji Tuhan, susah. Tuhan, katanya kau mau memberi kami berkat, memberi rumah, segala macam. Emang kamu pernah minta? Emang aku pernah ngomong sama kamu? Kok dibalik Tuhan begitu gimana? Tapi kan engkau Tuhan yang memeliharaku. Iya betul, tapi apakah engkau pernah berhubungan dengan aku? Emang aku Aladin yang tiba-tiba datang minta rumah atau ceplok kasih gitu. Ya, saudara, hari-hari ini ya, saya udah menangkap dengan kuat. Mungkin hari Kamis lalu kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ikut Remoka ya, saya dapat vision anak tangga. Dan anak tangga itu Tuhan jelaskan gini, musim ini adalah musim di mana banyak orang akan naik level. Tapi masalahnya adalah, sadar nggak orang itu sedang mau naik level? Karena ketika orang mau naik level dari satu titik ke titik yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, itu nggak mudah. Selalu diiringi dengan proses, selalu diiringi dengan ketidaknyamanan. Jadi hari-hari ini kalau Anda merasa goyang, sebetulnya Tuhan itu sedang melepaskan Anda dari zona nyaman, Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya Anda cuma berharap mungkin sama gaji, Anda berharap sama dagangan, Anda berharap mungkin sama pensiunan, Anda berharap mungkin sama pemberian segala macam, saudara. Itu akan dirubah kebiasaannya untuk hanya berharap sama Tuhan. Amin. Anda akan dilatih sama Tuhan untuk dipaksa tanda petik untuk berlutut sama Tuhan, saudara. Karena apa? Anda harus mengandalkan Dia. Entah itu di dalam itu tadi dalam keuangan. Mungkin Anda berharapnya sama manusia. Anda berharap mungkin sama orang tua, Anda berharap sama anak, Anda berharap sama siapapun, saudara. Akan ada titik di mana Anda akan dirubah kebiasaannya bergantungnya sama Tuhan, bukan bergantungnya sama manusia. Pandemi ini mengajarkan kepada dunia sebetulnya bahwa orang butuh Tuhan. Betul? Dan selesai pandemi, Tuhan akan buktikan. Tuhan akan cari orang-orang yang tidak sekedar menjadi orang yang hanya cukup percaya. Tapi Tuhan sedang mencari orang yang bisa dipercaya. Beda, saudara. Orang yang cukup percaya ya udah, Anda jadi orang Kristen hari ini seperti itu ya udah. Tapi Tuhan nggak cari orang yang cukup menjadi orang percaya. Dia mencari orang yang bisa dipercaya. Apakah itu ditemukan di masa-masa ini?
Makanya Bapak Ibu sekalian, kita digeser dari zona aman. Digeser dari zona nyaman kepada zona iman. Zona nyaman bicara tentang sesuatu yang terbiasa. Anda sudah terbiasa dengan begini, Anda sudah terbiasa dengan begitu. Zona iman adalah zona yang kayaknya padang gurun. Kayak segala sesuatu itu abu-abu, nggak pasti. Kalau kita mau melihat sesuatu harus berdoa, baru bisa melihat dengan mata iman, dengan mata roh. Ya, renungkan Bapak Ibu sekalian, renungkan. Saya baca-baca terakhir kemarin ada berita internasional bahwa di Timur Tengah, khususnya di Yerusalem, orang Palestina lagi protes. Karena apa? Karena orang Israel lagi gencar-gencarnya membangun fondasi di bawah Masjid Al-Aqsa. Dan mau tahu itu artinya apa? Bangsa Israel masih mengusahakan supaya Bait Allah ketiga ini terbang. Saya bilang sama teman-teman, ini tanda. Kalau ini terjadi, selesai. Hari Tuhan sudah tiba. Itu menjadi indikator saya. Saya nggak peduli mau dibilang ini sudah meterai ke-6 ke berapa segala macam. Tapi yang jelas yang saya baca di Alkitab, saudara, itu ditetapkan. Kalau bangsa Israel membuat perjanjian dengan Abaddon, dengan maut, yang mana perjanjiannya itu berat sebelah, ya artinya apa? Dengan tujuan supaya bangsa Israel itu bisa membangun bait Allah. Ketika bait Allah ini kebangun, maka waktu, timeline yang pernah saya jelaskan di akhir zaman tentang 7 tahun masa akhir ini, itu mulai berjalan lagi. Yang artinya apa lagi, saudara? Tuhan Yesus datang. Sadar nggak kita, Bapak Ibu sekalian? Anda dan saya ini di akhir-akhir zaman loh. Beberapa waktu lalu tuh Jokowi bilang gini, presiden kita. Sadar nggak sih, kita itu lagi di kondisi yang nggak normal. Dunia itu lagi nggak normal. Sadar nggak? Bukan cuma, oh ya tahu, ada krisis karena perang. Harga minyak, iya tahu. Arti sadar ini harusnya gini, ya kalau Anda sadar, Anda tahu segala sesuatunya itu sulit, Anda harus prepare, Anda harus bersiap-siap. Sama Bapak Ibu. Kalau Anda sadar hari ini sudah zaman akhir, siap-siap. Mau kalau Tuhan ajak kita extra mile, ya udah. Apa yang harus kita lepaskan, lepaskan. Apa yang harus dibayar, bayar. Apa yang harus ditinggalkan, tinggalkan. Nah, saya harus ngomong Bapak Ibu sekalian. Ciri orang yang nggak mau bertumbuh, ciri orang yang nggak mau bertumbuh dewasa, selalu mempertanyakan, selalu menuntut. Renungkan, saudara. Orang yang dewasa akan mengerti pikiran Tuhan. Orang yang dibawa maju, saudara, Anda akan bisa mengikuti musim kehidupan. Tapi orang yang jalan di tempat akan mempertanyakan. Orang yang jalan di tempat akan terus-menerus bertanya, Tuhan, kenapa? Kok ini nggak begini, itu nggak begitu. Amin. Kalau kita mengikuti musimnya Tuhan, yang ada apa Bapak Ibu? Gini, Tuhan, kok aku mengalami seperti ini ya? Engkau mau ngomong apa sih sebetulnya? Jangan biasakan Bapak Ibu sekalian menuntut di luar Anda itu yang berubah. Mulai hari ini melihatnya ke dalam. Apa yang harus aku perbuat supaya bisa mengubah yang di luar. Bukan kita yang menuntut yang di luar sesuai dengan mau saya, mau kita. Kalau cara ini nggak pernah Bapak Ibu sekalian rubah, again, saya mau bilang, Anda akan banyak protes.
Bapak Ibu akan banyak galau, Bapak Ibu akan banyak mempertanyakan, Bapak Ibu akan mengeluh, Bapak Ibu akan berjalan di tempat. Tapi kalau Anda bisa menangkap di balik ini semua Tuhan mau bicara apa? Wow, Anda bisa move on. Meskipun mungkin oke, masalah belum selesai, tapi Anda bisa lanjut jalan. Siapa di sini yang punya masalah? Siapa di sini yang punya masalah? Emang dikira saya nggak punya masalah? Saya punya masalah, saya punya pergumulan. Setiap orang punya tes ujian masing-masing, Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir hidup itu nggak punya pergumulan. Selalu ada. Tapi bedanya, apakah pergumulan itu membuat Anda jalan di tempat atau pergumulan itu membuat Anda semakin kencang? Itu bedanya. Kalau tahun demi tahun ditanya apa kabar, baik, wah, masih bergumul. Soal siapa? Soal suami, ya masih begitu lagi. Mungkin kalau ditanya, ya suami saya masih begini. Tapi Tuhan percayakan begini pelayanan ini, saya bisa mengasihi dia. Wah, ini ada progres. Nggak apa-apa kalau masih sama masalahnya, saudara. Tapi harus ada progresnya. Harus ada perubahannya. Perubahannya bukan apa? Perubahannya bukan yang di luar sana. Perubahannya yang di sini. Kalau ada masalah itu hanya dua nih. Yang berubah di sono atau yang berubah di sini. Kan gitu. Nah, masalahnya kita nuntut yang di sono berubah atau di sini berubah. Amin. Kalau Bapak Ibu nggak merasa ada satu perubahan, berarti Anda nuntut yang di luar. Kalau Anda merasa perubahan, berarti Anda sadar, Anda harus berubah. Ya. Mari renungkan sama-sama, Bapak-Ibu sekalian. Ya, sama seperti tadi kesaksian yang Pak Das tulis di sini ada namanya Sonia. Saya pernah satu kelas online dengan beliau dan Bapak Ibu kalau masih kenal waktu itu ada Cindy ya, itu satu dulu di kelas kami mulai pemberitaan online itu dari 2013 atau 2012 Bapak Ibu sekalian. Jadi memang jauh sebelum ada Zoom ini kita sudah dulu pernah pemberitaan online. Ada pesertanya waktu itu yang dari Amerika, ada yang dari Australia, ada yang dari Jepang, ya. Dan pernah waktu itu kita pemberitaan 4 waktu loh, iya 4 waktu. Saya pusing ngatur waktunya, ya di Amerika itu selang kadang-kadang 8 jam bisa 12 jam. Terus ada murid yang di Australia itu selangnya waktunya normalnya Indonesia sama Australia itu 4 jam. Ya, lebih cepat 4 jam maksudnya. Kalau Amerika lebih lambat 8 jam. Terus ada yang dari Jepang, lucu nih. Yang dari Jepang itu kalau nggak salah saya 1 jam lebih cepat. Atau 2 jam, saya lupa. Ya, intinya lupa. Nah, itu ngatur waktunya kita ada yang malam, ada yang siang, ada yang pagi. Nah, salah satunya ada waktu itu Sonia. Ya, nah, dulu ya kehidupan di luar itu mungkin kelihatannya enak gitu ya. Kalau saya punya duit tinggal di Amerika enak ya. Kalau punya duit tinggal di Australia enak ya. Kayaknya saya mau bilang gini Bapak Ibu sekalian. Tuhan pernah izinkan saya walaupun nggak sampai berbulan-bulan gitu ya. Merasa hidup di luar tuh kayaknya enak gitu loh. Secara daging mungkin iya enak Anda bisa pergi sana sini, Anda bisa merasakan tempat-tempat yang baru begitu ya. Tapi untuk kerohanian saya mau bilang di luar negeri sana banyak tempat-tempat yang dingin, Saudara. Dingin bukan karena musimnya, dingin karena kerohaniannya, saudara. Saya pernah bilang sama istri saya di satu tempat, di satu negara, saya merenung gitu, ya. Kadang daging kita tuh mau kita jalan-jalan ke sana ke sini gitu, tapi kalau disuruh stay di sini, Tuhan punya acara di sini kayaknya susah ya. Karena apa? Mereka banyak kehidupannya memakai apa? Science, pengetahuan. Ya, nggak heran tadi yang disaksikan oleh Pandas ini dicatat sudah lama nggak berdoa, baca Alkitab, akhirnya dia rindu. Akhirnya Pak Andos doakan. Akhirnya muncul satu kerinduan untuk mulai baca Alkitab, mulai belajar dengar suara Tuhan, dan mulai ada orang-orang yang Tuhan utus untuk apa? Untuk konseling, untuk mungkin minta doa segala macam. Ya, itu artinya apa?
ada perubahan. Perubahannya dimulai dari mana? Perubahannya dimulai dari dalam. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Saya mau garis bawahi sekali lagi, mau rangkum semuanya karena materinya di bab ini sudah selesai. Bahwa hidup di dua alam ini betul. Maksudnya alam jasmani, ya, alam natural dan alam supranatural. Alam lahiriah dengan alam roh. Ya. Tapi selain itu Bapak Ibu sekalian, ada perubahan, transformasi pola pikir kita. Antara kita berpikir di alam materi sama cara kerjanya Tuhan itu kayak apa. Ini juga harus dipahami, saudara. Supaya apa? Kita nggak salah jalan. Supaya apa? Kita nggak tersesat. Supaya apa? Kita nggak kecewa. Supaya apa? Kita nggak mempertanyakan, bener nggak sih ini Tuhan bawa aku ke sini, bawa aku ke sana ke sini. Nggak mempertanyakan. Dan kita juga tidak terjebak di dalam satu rutinitas, satu kebiasaan yang membuat kita terjebak dalam zona nyaman, saudara. Seperti tadi kita bahas banyak-banyak. Ya. Dan saya mau tekankan di sini bahwa satu pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipercaya hari-hari ini. Tuhan nggak sekedar mencari orang yang masih percaya sama Tuhan. Tapi ada nggak yang bisa dipercaya? Masalah yang Bapak Ibu sekalian hadapi, tidak lain tidak bukan hanya membuat itu sebagai satu proyek di mana Anda akan mengenal Tuhan secara pribadi. Again, saya mau ceritakan bahwa jangan pernah menuntut orang yang di luar berubah. Mulai hari ini, perlengkapi dari dalam. Kita yang harus berubah. Ya. Karena selalu saudara terjadi masalah di mana-mana, entah suaminya, istrinya, anaknya, atau bahkan orang tuanya. Kalau dirasanya itu mungkin jahat, dirasanya itu mengkhianati, segala macam saudara. Selalu yang dipertanyakan yang di luar. Buat suami saya bertobat. Buat orang tua saya itu ketemu Tuhan. Buat anaknya bertobat, segala macam. Ditanya gini, kamu udah bertobat belum? Coba, kalau ditanya gitu. Oh sudah, saya udah kenal Tuhan. Betul, Anda kenal Tuhan. Anda udah mengalami transformasi dalam kehidupan, mencapai kepenuhan Kristus belum? Amin. Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sebagai orang percaya itu tidak hanya sekedar jalan di tempat. Anda selesai karena Anda sudah baca Alkitab, Anda sudah berdoa. Tidak. Anda akan dibawa ke satu titik kepada titik yang lain. Amin. Oke. Nah, saya buka ruang buat Bapak Ibu sekalian, tapi kita sama-sama sepakat ya supaya kita berada dalam satu jalur bahwa ruang ini untuk tanya jawab soal masalah hidup dua alam, ya, bukan untuk kesaksian hidupnya, belum. Saya nggak buka ke situ Bapak Ibu supaya kita tertata ya pembicaraannya dan konteksnya tanya jawab kita seputar kendala-kendala yang dialami mungkin sampai sekarang tuh kok apa ya mungkin masih berputar-putar di area-area berdoanya itu masih dikuasai oleh pikiran yang mungkin terbang kemana-kemana, kesana kemari gitu ya, atau mungkin susah fokus segala macam ya seputar itu. Oke, adakah yang mau bertanya dalam hal itu? Saya, Pak. Oke, silakan Bu Eva. Dan ternyata untuk orang-orang yang setia, orang-orang yang kelihatan setia, itu belum tentu juga di mata Tuhan setia. Karena Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Wah, ngeri juga ya Pak ya. Berarti sekalipun kita siang, malam, pagi, sore di hadapan Tuhan, belum tentu juga Tuhan percaya sama kita gitu. Jadi memang kita tuh nggak main-main gitu sama Tuhan. Emang Tuhan tuh yang berdaulat atas hidup kita. Dan kalau kita melencang-lenceh, artinya melencang-lenceh itu masih suka kita sendiri gitu ya Pak ya. Tidak bisa ya kita bisa
ngerubah. Selalu kita maksa Tuhan. Tuhan, itu tuh tolong rubah orang itu. Ternyata diri kita sendiri dulu gitu loh. Diri kita sendiri dulu. Kita maksa banget kayak gitu. Pokoknya harus begini loh Tuhan. Iya ya. Dan saya sangat terberkati banget saat ini bahwa Tuhan tuh mencari orang-orang yang dipercaya. Dan kita ini orang-orang yang belum bisa, masih melencah-melencah itu tadi. Terima kasih Pak, saya dapat banget hari ini. Thank you banget. Ngerasa bahwa ampuni aku Tuhan, kayak gitu. Terima kasih Pak. Makasih Bu Eva untuk kerendahan hatinya. Saya mau tambahkan satu hal. Kalau Bapak Ibu sekalian rindu satu kebangkitan, satu kebangunan, satu revival terjadi, harus ada korban bakaran di sana. Tuhan Yesus. Pak Agus, saya Pak Agus. Sebentar Bu Jona, sebentar Bu. Ya setelah ini ya. Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menjadi korban. Supaya apa? Terjadi kebangkitan. Terjadi kebangunan. Itu apa? Anda dan saya kenal pribadi Allah. Coba kalau Tuhan Yesus nggak mati. Nggak ada korban. Nggak akan ada revival. Minggu lalu saya ketemu sama satu anak yang dulu pernah di webinar saya munculin. Anak ini kasihan kalau dilihat gitu. Dia masih ngerokok iya. Tapi sopannya kalau ketemu sama saya, dia nggak mau ngerokok di depan saya. Selalu minggir. Tapi dia jujur sama saya. Manggil saya om, padahal ya dia tuh umuran 20-an gitu ya. Pas udah panggil Kak aja kenapa sih? Nggak tahu om. Ya udah terserah dah. Bikin saya tua aja. Padahal umurnya masih ya 22 mungkin ya, 22, 23 gitu. Kan rada gimana gitu ya, tapi oke lah. Terus dia kalau ketemu sama saya tuh nanya hal-hal yang sensitif, hal tanya-tanya yang krusial gitu. Sekali waktu dia tanya gini, mau tanya nih. Saya tuh ngomong sama mama saya begini. Udah panggilnya bukan mama lagi. Kamu tuh mata duitan, nggak tahu nggak? Digituin sama dia. Dalam hati. Memang iya kondisinya begitu saudara. Dia itu mau duit sama suaminya gitu ya. Akhirnya dia married, ceritanya begitu. Nah tapi dia sebagai anak ngomong terus terang seperti itu. Saya bilang gini, mungkin gini ya. Kamu sebagai kondisinya, kamu melihat isu atau melihat masalah dalam keluargamu itu betul begitu. Tapi kamu sebagai anak, sebetulnya nggak benar kamu ngomong seperti ini. Saya cerita seperti itu. Terus pada intinya, saya bilang gini, saya mau tanya sama kamu. Kamu sayang gak sih sama keluargamu? Sayang om, sayang ya. Kamu rindu nggak keluargamu itu bertobat? Rindu banget om. Nah, rumusnya cuma satu. Kamu mau nggak jadi korban? Kamu mau nggak jadi korban bakaran? Dia diem. Manggut-manggut. Oke, mulai sekarang stop. Nuntut mamamu berubah. Stop. Papamu berubah. Stop. Beri diri kamu disembelih, tanda petik ya, bukan secara lahiriah, dimati, bunuh. Enggak. Beri dirimu menjadi korban bakaran. Supaya terjadi pemulihan buat keluargamu. Fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama yang lain. Jangan nuntut A, B, C ini berubah dulu. Dia kan, tapi om dia kan orang tuaku, dia harus menjadi contoh. Benar, memang normalnya kayak gitu. Benar mungkin kalau misalkan Anda rindu supaya anak bertobat, betul, anak supaya tunduk, respect sama orang, betul. Tapi kadang-kadang kalau udah punya masalah begitu harus dimulainya dari mana? Dari kita yang mulai sadar. Saya percaya 100% Bapak Ibu sekalian, kalau Anda menangkap message saya, Anda menangkap satu pengertian yang mungkin tadi Bu Eva sampaikan gitu ya. Menangkap kuncinya, saya percaya akan terjadi transformasi dalam kehidupan Anda. Mungkin masalahnya akan masih jalan. Ya, mungkin masalahnya belum selesai tuntas. Tapi ada perubahan sikap hati Anda untuk melihat masalah itu. Itu permulaan. Sampai di titik di mana, saudara? Betul-betul apa yang Anda imankan, itu berubah. Tadi Tuhan ngomong, kalau engkau tinggal di dalam aku, dan firmanku hidup di dalammu, mintalah apa saja. Artinya apa?
perkataan Tuhan supaya kita hidup di dalam Tuhan itu adalah supaya sini kamu deket dulu sama aku. Jangan fokus sama A, B, C. Sini. Deket aja dulu. Tuhan, aku nggak bisa jalan kalau suamiku nggak ikut jalan tumbuh sama-sama. Tuhan, aku nggak bisa jalan kalau istriku nggak bisa bersama-sama dengan aku. No. Ikut Tuhan itu bukan soal siapa, tapi soal saya, soal kita, saudara. Soal diri kita, bukan siapa-siapa. Betul nggak? Nggak usah begitu, kita bicara tentang iman, Bapak Ibu sekalian. Iman Anda dengan iman suami, dengan anak, dengan istri, sama nggak? Belum tentu. Dan setiap orang harus menemukan Tuhan secara pribadi. Amin. Kalau Anda sudah nempuh level atau tingkat yang kelima, istri, suami, anak, orang tua mungkin baru di level 2, ya udah. Anda harus menjadi jalan, bukan memaksakan mereka sampai di titik sama seperti Anda. Anda yang kasih solusi. Nih loh, caranya begini, caranya begini. Amin. Bapak Ibu sekalian. So, ini hari-hari di mana betul-betul ya. Dibilang berat, ya berat. Dibilang akan ada satu gelombang yang semakin gak jelas, ya. Tapi itu tadi, karena apa? Tuhan lagi cari orang yang bisa dipercaya. Buat saya, saudara. Saya merenung. Apakah yang saya sudah capai hari ini sudah cukup? Tuhan percaya sama saya. Saya masih pertanyakan buat saya. Iya Tuhan ya. Saya tuh kadang masih begini. Iya Tuhan. Saya kadang masih begitu. Bikin apa saudara? Saya tobat kembali. Ya. Oke, silakan Bu Una. Tadi ada yang mau ditanya Pak. Agus, saya boleh tanya? Ya. Pak Agus, ya, dulu ya saya pernah punya pikiran yang menerawang ya. Pikiran yang bermacam-macam sama kadang perkataan juga bisa ya. Tapi saya tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan saya punya pikiran yang tidak sekehendak Engkau sama perkataan. Tapi saya tahu nurani saya bisa mengatakan kepada saya sama Tuhan bisa menyelidiki saya dengan Roh Kudus mengatakannya. Itu saya paham. Saya ubah dengan hati saya. Saya benar-benar lakukan apapun dengan hati saya. Soalnya saya 38 tahun harus kehilangan suami dadakan tanpa penyakit kan. Kan itu satu shock buat saya. Saya 13 tahun Willy lebih, saya harus gimana gedein Willy ya. Karakternya gimana, anak saya nggak terlalu itu susah diatur, tapi dia suka ikut sama keluarga saya, umpama koko-koko, cece-cece punya anak gitu. Saya tetap di rumah sama papa mama. Kalau saya didik dia, Willy orangnya barangnya agak banyak berantakan. Saya tuh bilang, Will, mama tuh orangnya rapi, mama nggak suka Willy tuh berantakan. Kok itu berantakan, mamanya nggak marah, maksudnya famili saya. Dia, mama, ya. Kalau gitu, Willy mau begitu juga, mama nggak usah marah. Kalau Willy begitu, Willy boleh ikut famili itu tinggal jadi anaknya, mama nggak masalah, nggak punya anak. Ya, kalau ikut mama begitu, termasuk saya agak keras kan jadi anak saya. Saya begitu, anak mama harus begitu, udah itu ya saya tuh ngomong pelan-pelan, dia tuh nggak senang. Tapi saya akan mengelusnya dengan penuh kasih sayang besoknya. Will, mama didik Willy begitu karena mama sayang Willy. Ya, mama ingin masa depan Willy gimana? Karena Willy kan kecil-kecil nggak punya papa. Mereka kan punya papa mama. Willy nggak usah ikutin mau seperti A, B, C, D. Kalau mama bilang apa-apa, itu ada kebenaran, ada kebaikan buat Willy. Kalau mama salah dalam menegur Willy, dalam kata-kata, mama minta maaf. Jadi anak saya terdidik mula-mula ya, karena suka ngomong itu keluarga itu nggak apa, orang tuanya nggak apa, mama nggak boleh nggak begitu. Willy nanti gede, Willy akan tahu akibatnya Willy seperti apa. Ya, udah mulai gede. Saya ya Pak Agus, saya lakukan dengan hati saya berdoa kepada Tuhan. Kadang bukan tidak ada air mata, ada saja. Tapi ya saya mengeluhnya cuma curhat kepada Tuhan. Karena saya tahu manusia itu saya curhat, dia bisa menampung, bisa kasih solusi, tapi
tidak seperti Tuhan kasih solusi. Itu dari kepercayaan saya, dari saya ikut pemuritan, mulai ikut pemuritan Pak Agus, Pak Dimas, Pak Anto, saya mulai belajar. Apapun saya belajar dari hati saya, kadang saya salah loh Pak Agus. Ada salahnya, tapi ada suara yang menegur saya Pak. Iya, ini salah. Itu salah loh, ini nggak boleh kamu lakukan, itu yang harus kamu lakukan. Saya berubah lagi, jadi step by step ya saya berubah. Tidak bilang sekarang saya sukses Pak Agus, tidak. Tapi jauh lebih baik dari saat suami saya meninggal. Harus sekolahkan anak saya sampai kuliah. Anak saya bukan kuliah di universitas terkenal kayak orang kuliah di universitas murah asal anak saya kuliah. Sekolah SMA di Semak doang yang bagus. Udah itu anak berubah, anak cari uang bukan dari hasil kuliahnya. Anak saya takut Tuhan. Itu saya puji Tuhan Pak Agus. Saya ada ngomong audio ke Pak Agus. Anak saya nggak serakah. Anak tahu namanya apa, cari uang itu yang bersih itu apa. Itu sungguh puji Tuhan. Itu Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa Pak. Bukan kadang saya beri suatu kesaksian ya, itu saya merasakan. Cuma kadang saya nggak bisa sertai dengan firman karena saya kurang dalam hal ini Pak Agus. Pokoknya Pak. Kembali ke pertanyaan tadi yang nggak peka tadi gimana Bu? Balik ke pertanyaannya tadi yang maksudnya nggak peka lagi gimana? Yang agak peka sama itu Tuhan itu. Iya, tadi kan pertanyaan Ibu itu. Iya, saya peka ya, karena peka umpama saya lakukan sesuatu ya Pak. Bisa ada suara loh Pak, benar, saya rasakan itu. Ada suara kalau saya salah ya, ada suara lagi. Saya berbuat salah, biarpun harus keluar duit, saya tahu. Kepekaan itu insting ketajaman saya menerima tentang apa yang Tuhan inginkan saya lakukan. Karena saya lakukan apapun tanpa motivasi, jadi Tuhan selalu merubah saya. Dari masalahnya, yang sekarang jadi masalah, yang sekarang jadi pertanyaan adalah? Enggak ada pertanyaan, saya cuma bilang bahwa Tuhan itu kalau kita berserta sama Tuhan itu luar biasa. Karena dulu saya tuh kacau Pak, pikiran saya Pak. Suami saya meninggal, saya kacau banget Pak. Saya pernah kasih tahu Pak Agus tuh. Saya kayaknya kadang ambil keputusan nggak bisa. Ya, kadang kacau balau sampai keluarga saya pun ajak saya kemana saya nggak mau. Saya tahunya bersama Tuhan karena sepertinya saya hidup bersama Tuhan. Saya dapat sesuatu dari Tuhan bahwa saya harus begitu pertanyaan saya gitu. Maksudnya saya itu harus hidup di dalam kebenaran yang anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada saya itu saya selipin dengan kebenaran hidup saya. Gitu aja Pak Agus, terima kasih. Pak Agus, sebentar lagi saya mau ke terapi ya Pak Agus. Tolong doain saya kalau tutup ya. Oke, makasih. Makasih Bu Kona ya. Bangun terus kepekaan ya Bu ya untuk peka dengar Tuhan bawa kita kemana. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lain mungkin satu lagi bisa saya buka ruang untuk bertanya. Mungkin yang punya kendala sedang bergumul. Kenapa sih saya doa masih muter-muter? Saya masih belum bisa fokus segala macam. Ya, saya Pak Agus. Iya, Pak Jeffrey. Selamat siang Pak. Mungkin selamat baru siang. pertama kali kita bertemu. Saya juga salam kenal Bapak. Salam kenal Pak. Iya. Bapak di mana tinggal Pak? Saya di Depok Pak. Oh, Depok, dekat ya. Ya, saya udah beberapa kali mengikuti Pak Gideon. Oke, silakan. Baru. Jadi saya dalam pengertian kehidupan rohani saya dengan Tuhan ini, saya masih mengklasifikasikan antara keluarga, saudara, dan tetangga. Oke. Dan kenapa saya terkadang berdoa itu seperti Agus bilang, masih ada nggak pikiran-pikiran kita yang ini yang mengganggu dalam doa itu? Memang masih ada, karena kalau saya mengklasifikasikan itu keluarga, saudara, dan tetangga, saya mengklasifikasikan saya masih berada di kelas antara saya dengan Tuhan ini, masih hubungan saya masih seperti saya dengan tetangga, bukan saya dengan keluarga. Karena kalau makanya saya berdoa ini belum terjawab, karena saya pikir saya hubungan saya dengan Tuhan ini masih seperti dengan tetangga. Oke.
Pak Jeffrey nggak dengar suaranya Pak, mohon maaf. Mungkin agak colokannya ditancepin lagi. Mungkin tadi agak jatuh. Dengaran, Pak? Nah, sekarang sudah Pak. Silakan Oke. lanjut. Jadi klasifikasi saya itu Di tahap tetangga ya tadi ya. iya. Saya sudah. Kenapa saya tidak Tuhan belum jawab? Karena memang menurut saya sendiri atau memang hubungan saya yang saya rasakan dengan Tuhan ya memang klasifikasi saya masih seperti hubungan saya dengan tetangga. Nah, saya masih mau maju lagi untuk ke tahap sebagai dalam keluarga antara anak dan bapak. Saya percaya kalau saya sudah memasuki di klasifikasi anak dan bapak, saya percaya tidak ada yang mustahil gitu. Amin. Karena memang perjalanan saya ini masih saya mengklasifikasikan antara hubungan saya Tuhan saya dengan tetangga. Jadi memang agak masih jauh dan kalaupun kita masih hubungan kita dengan saudara pun masih belum terlalu terbuka dan kalau saudara pinjam dong ini dong saya minta dong itu masih banyak pertanyaan karena bukan mereka pelit atau mereka tidak mau berikan karena mereka juga mempunyai kebutuhan gitu. Ya. Jadi jangan kita hanya memikirkan kebutuhan kita sedangkan mereka pasti nolak. Tetapi kalau hubungan kita dengan anak dan bapak, tidak ada pun bapak itu harus menyediakan antara hubungan saya dengan anak saya. Terkadang, Pak ini dong ini. Terkadang kalau saya bilang nggak ada, nggak mungkin gitu. Tapi saya melihat juga kebutuhan dia ini penting nggak buat dia. Ya. Nah, makanya terkadang kalau saya juga suka menganjurkan bagi teman-teman. Terkadang memang dalam kehidupan rohani kita hanya menjadikan satu rutinitas gitu. Satu rutinitas itu memang terkadang kalau kita lakukan secara rutinitas, kita itu capek, bosen, dan males. Tapi kalau kita balik mindset kita jadikan satu kebutuhan, saya rasa tidak ada yang capek, tidak ada rasa males, tidak ada bosen gitu. Makanya kalau kita berbicara di luar, sebenarnya figur seorang anak-anak mengetahui itu figurnya itu dari dalam. Ya, bagaimana keluarganya, bagaimana bapaknya, bagaimana mamanya. Kalau anaknya seperti ini, ya kita kembali lagi bapaknya seperti apa, mamanya seperti apa. Jadi makanya terkadang kita suka anak-anak suka memberontak, harusnya kita harus mengkoreksi. Oh anak saya begini-begini, saya di depan anak-anak saya seperti apa, berarti ada kekurangan. Dan bagus saya memang orang yang paling banyak menegur orang-orang yang merokok ya, yang merokok. Karena bukan apa, saya terkadang suka terpanggil gitu. Mereka merokok di samping saya merasa terganggu. Rasa terganggunya karena apa? Dan saya tidak menegur dia, Pak, udah lama yang merokok. Enggak, Pak. Oh iya. Apa sih yang Bapak dapat dari merokok? Gak dapat apa-apa. Kok mau sih, Pak? Gak dapat apa-apa, kok mau gitu. Saya sambil bercanda aja. Bapak jangan marah ya, saya cuma nyampein. Sekarang ini saya nggak merokok, Pak. Jadi kalau Bapak ngerokok di samping saya merasa terganggu aja. Tapi Bapak jangan marah. Jadi saya peneguran saya seperti itu. Jadi memang seperti yang kemarin juga saya pertanyakan di Pak Gideon. Mengubah pikiran kita ke pikiran Kristus. Yang melangkah itu. Makanya saya pertanyakan, apakah pikiran Kristus itu sama dengan iman? Nah, makanya itu saya mengklasifikasikan dan saya masih bergumul agar saya karena tidak semua orang percaya dipercaya Tuhan gitu ya kan. Ya. Makanya itu saya masih bergumul dan saya sadari memang kedekatan saya itu memang masih klasifikasinya antara tetangga dengan saya gitu. Demikian Pak Agus. Oke. Terima kasih Pak Jeffrey buat keterbukaan dan kejujurannya Pak. Saya apresiasi karena nggak gampang loh kita bisa tahu kita di titik mana. Karena saya bilang nggak gampang. Itu butuh kerendahan hati, saudara. Makanya seperti Pak Jeffrey bilang bahwa saya itu kalau umpamanya diklasifikasikannya hubungannya dengan Tuhan tuh masih kayak tetangga loh. Walaupun ya kita melihat, oke,
ada proses yang harus dicapai lagi, tapi ini sebuah, saya bilang sama Pak Jeffrey, ini sebuah bukti kerendahan hati untuk apa? Melihat, oh ternyata masih di sini. Saya bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apanya kenapa? Berarti ada satu pencapaian yang harus Bapak memang betul-betul mulai jalani lagi. Nggak gampang sih. Itu semua karena background dari background mungkin ada masa lalu, background karena mungkin ya karena kebanyakan masa lalu sih, karena masa lalu kita yang mungkin dididik dari orang tua yang nggak punya hubungan yang dekat, atau bahkan dari mungkin agama yang lain yang nggak mengajarkan kedekatan umat dengan Tuhan ya, sehingga membuat keimanan kita hari-hari ini masih kayak agak ada tembok seperti itu. Tapi untuk mengakui bahwa kita ada di mana itu bagus, supaya apa? Kita tahu kekurangan kita tahu kita nanti nambahinnya apa. Nah, izinkan Bapak Ibu atau khususnya untuk Pak Jeffrey, kebenarannya begini. Untuk saya bisa melekat juga, Pak. Mempercayai bahwa Tuhan itu dekat, Tuhan itu hidup. Saya harus alamin sendiri. Ya, saya harus kejar itu. Satu, bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tidak lain, tidak bukan, adalah membuka tirai pemisah bait Allah. Tahu ya, bait Allah itu kan ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dulu para orang-orang yang dipilih sama Tuhan menjadi imam sekalipun, dia betul-betul kayak mau masuk ke ruang maha kudus itu punya standar yang tinggi, punya standar yang khusus. Bahkan kalau nggak layak mati, ya kan? Digambarkan kaki buat imam yang masuk ke dalam ruang maha kudus ini harus ditali, harus ada kerincingannya supaya apa? Kalau mati ditarik sama teman imam yang lain di ruang kudus. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, tirai pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu dibuka, Pak Jeffrey. Makanya balik lagi kepada Injil, balik lagi kepada nilai bahwa seberapa penting sih Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Ya tadi di awal saya katakan, saya kisahkan, ada satu pertanyaan dari anak muda. Saya balik tanya kepada anak ini, coba aku kasih PR kamu ya. Minggu depan ketemu saya. Jawab, Tuhan Yesus mati buat kamu. Apa alasannya? Mungkin jawabannya akan macam-macam ya. Tapi ketika Tuhan ngasih jawaban. Kalau buat saya itu gini jawabannya dulu. Gini. Ini secara pribadi ya, Tuhan jawab. Gus, lihat masa lalu kamu. Kalau dibandingkan dengan hari ini, kamu harusnya kemana? Ke neraka Tuhan. Ya. Aku mati buat kamu. Supaya kamu gak perlu ke neraka. Aku mati buat kamu. Aku yang melayakkan kamu. Walaupun kira-kira kalimatnya seperti itulah. Walaupun mungkin ini sesuatu hal yang sederhana Anda dengar, tapi beda kan dengan sumbernya ketika Anda nangkap itu sendiri. Itu merasa saya merdeka, saya merasa benar-benar terlepas. Karena apa? Di situ juga Tuhan bilang, aku nggak memperhitung-hitungkan masa lalu kamu lagi. Aku sudah bayar lunas. Nangis nggak? Nangis. Itu yang akhirnya Pak Jeffrey membuat saya makin dekat. Ya. Nah, kedekatan kita sama Tuhan tadi saya katakan itu banyak faktornya dari masa lalu. Ya. Karena mungkin masa lalu kita nggak dekat sama orang tua kita, sehingga kita bikin jarak. Ya, itu bisa. Karena kita punya image, kita punya gambar bahwa orang tua itu harus begini, dan begitu segala macam. Betul, kita harus respect, kita harus hormati. Betul, saya setuju sekali. Tapi yang namanya kedekatan, ini nggak bisa kita pungkiri. Seperti itu. So, buat Pak Jeffrey, mungkin saran saya, kerinduan Bapak untuk mendekat sama Tuhan. Ini adalah menjadi satu jawaban. Ya. Terus mulai sekarang kalau Bapak berdoa coba mulai kurangin satu arah Bapak ke Tuhan. Tapi beri ruang. Misalnya berdoanya begini, Tuhan, aku mau kenal pribadimu.
Aku pengen punya hubungan seperti bapak dengan anak dengan bapaknya. Aku pengen merasakan. Nah, biasanya Roh Kudus itu yang akan turun, meng-inner healing, memulihkan mungkin faktor-faktor yang membuat jarak-jarak itu, pengalaman-pengalaman di masa lampau yang menghambat, Roh Kudus pulihkan. Ya. Beberapa orang yang pernah mengalaminya, ketika kita doakan seperti itu, dia akan dibawa sama Tuhan ke pengalaman-pengalaman masa lampaunya ketika dia nyuri uang orang tuanya, dia dipukul sama orang tuanya. Tuhan Yesus ada di sana. Itu yang membuat, Tuhan, ternyata Engkau walaupun aku lagi nggak layak, Engkau tetap ada. Itu loh yang membuat hubungan makin dekat. Karena pada hakikatnya, pada sejatinya, Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita dekat sama Tuhan itu bukan karena usaha kita mencari Tuhan. Tapi sebaliknya loh. Karena Tuhan lebih dulu mencari kita. Pak, tapi saya dari kecil cari Tuhan segala macam. Betul. Oke, mungkin kalau aktivitas, ya Anda mungkin bisa karena dari orang tua Anda dilatih. Tapi gini, kita menjadi orang tebusan itu bukan karena usaha kita. Usahanya Tuhan dulu, dia mati supaya kita datang sama Tuhan. Nah, enggak Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ketika Tuhan bawa ke masa lampau kita untuk dipulihkan, disembuhkan, kenapa? Supaya menunjukkan ini loh, aku tuh sudah sayang sama kamu dulu, dari dulu. Waktu kamu masih berbuat begini, masih berbuat, aku di sampingmu. Wah, itu kok dialami sendiri, saudara, hancur hati pasti. Itulah yang membuat hubungan kita makin percaya. Oh, ternyata Tuhan yang saya kenal tuh nggak seperti ini ya. Kayak dulu mungkin orang tua saya ngedidik saya keras segala macam. Dan saya mau bilang, saudara, banyak sekali orang-orang percaya hari ini kedekatannya sama Tuhan dipengaruhi oleh hubungannya orang tua sama anak. Sadar nggak sadar. Karena punya image. Ya, bahwa Tuhan itu otoriter. Kenapa? Orang tuanya otoriter. Tuhan itu nggak bisa menolong kita karena orang tuanya apa? Dulu nggak hadir, nggak banyak nolong kita. Tuhan tuh nggak ada karena apa? Dulu orang tuanya nggak pernah nuntun hari demi hari ngajarin segala macam. Sehingga kita hari ini tanpa disadari di bawah alam sadar kita atau di bawah alam di alam roh itu kerekam seperti itu. Ya, jadi coba dibangun Pak Jeffrey ya, mulai berdoa satu arah. Mulai dikurangi satu arahnya, mulai dikasih ruang buat Tuhan, aku pengen mengalami Engkau. Gitu. Emang saya lagi berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya, saya sudah banyak mendengar tentang Engkau, keajaiban, kemujizatan-Mu Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, aku mau merasakan sendiri. Aku tidak mau mendengar dari orang. Aku mau merasakan kedahsyatan-Mu itu di dalam hidupku sendiri. Itu yang menjadi doa saya, Pak Gus. Oke. Pak Jeffrey, Bapak nggak perlu jawab pertanyaan saya. Tapi kalau ada satu pergumulan yang Bapak sedang gumuli hari ini, katakan di hati, kalau Bapak izinkan, saya berdoa sekarang buat Bapak, dan jadikan pergumulan itu menjadi satu jawaban. Satu bukti, Tuhan betul-betul hidup buat Bapak. Apakah bersedia? Amin, Pak. Mau bersedia, Pak. Oke, saya ajak ya Bapak Ibu sekalian di sini sehati kita sama-sama doakan Pak Jeffrey. Dan sekaligus kita akan tutup dalam doa. Nanti di next pertemuannya silahkan kalau ada yang mau masih cerita seperti ini, dipersilahkan sekali. Nah, kita satu hati kita berdoa. Bapak boleh taruh tangan di dada Bapak dengan segenap hati, ya. Bapak bilang sama Tuhan. Mungkin Bapak bisa ikutin doa saya seperti ini. Tuhan Yesus, saya mau jadikan Engkau. Saya mau jadikan Engkau Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Tuhan yang bertahta. Tuhan yang bertahta. Di atas tahta hatiku. Di atas tahta hatiku. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Mulai sekarang.
Mari Roh Kudus, Mari Roh Kudus, tuntun aku ke dalam pengenalan pribadi tuntun terhadap aku Engkau, dalam pengenalan akan pribadimu. agar nanti Pengenalan akan pribadimu. pengenalan akan pribadi. Tuhan, Tuhan, aku rindu aku rindu kenal Engkau secara kenal nyata, Engkau secara pribadi, bukan dengan perkataan. bukan dengan perkataan. Buat mata hatiku Buat mata hatiku betul-betul mengerti, betul-betul mengerti, terbuka terbuka bahwa Engkau hidup. bahwa Kau hidup. Berperkaralah Tuhan Berperkaralah Tuhan di dalam pergumulanku, dalam pergumulanku, supaya Engkau dipermuliakan. supaya Kau dipermuliakan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Nah, Pak Jeffrey, izinkan saya berdoa buat Bapak dan rekan-rekan semua. Kita bersahati mendoakan Pak Jeffrey. Tuhan, biarlah Engkau menjadi Tuhan yang hidup atas Pak Jeffrey, anak Allah yang Kau kasihi ini. Tuhan, kami butuh kasih karunia-Mu buat beliau mengenal pribadi-Mu, mengenal betul-betul dengan jelas bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Allah yang hidup buat beliau. Bapa, curahkan kasih-Mu dan penerimaan-Mu buat anak-Mu terkasih ini. Hadirlah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam hal yang sederhana, bahkan sampai pergumulannya ini Kau jawab. Dan beliau betul-betul terbukakan bahwa Engkau betul-betul Tuhan yang gak jauh. Engkau Tuhan yang gak seperti tetangga. Engkau Tuhan, Engkau Allah seperti orang tua dari Pak Jeffrey ini. Ini doa kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua masa lampau yang menghambat. Masa lampau yang membuat ketraumaan, yang membuat tembok-tembok pemisah ini. Tuhan, robohkan tembok-tembok pemisah ini. Pulihkan hati yang terluka. Pulihkan hati yang lama yang mungkin penuh dengan kecewa. Engkau yang datang dengan kasih-Mu. Urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus Engkau yang tuntun dengan sabar anak-Mu ini kepada pengenalan akan Allah yang semakin hari semakin sempurna. Kami percaya kerinduan seperti ini sangat langka. Tapi hari ini Kau temukan di dalam diri anak-Mu ini, Roh Kudus. Buat anak-Mu terkasih ini, Pak Jeffrey, dapat mengenal pribadi Allah. Terima kasih, kami ucap syukur, dan kuasa-Mu nyatakan dalam pergumulannya, di dalam waktu yang tidak lama-lama, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga turut berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang lain di tempat ini yang mungkin punya pergumulan yang sama hari ini. Kami juga turut berdoa buat mereka semuanya. Engkau yang turun tangan, Engkau yang memperkenalkan pribadi, sehingga mereka boleh menjadi umat yang bisa dipercaya. Bukan sekedar menjadi umat yang percaya kepada Engkau saja. Kalaupun mereka harus mengalami proses di mana mereka harus keluar dari zona nyamannya. Kalau menurut pandangan-Mu ini baik, silakan Tuhan, silakan. Karena Engkau yang pegang kendali, Engkau yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, dan biarlah hati kami terus diperbaharui dari hari ke hari, pikiran kami mengalami transformasi seperti pikiran Kristus. Sehingga kami punya kerangka berpikir seperti Engkau Tuhan. Kami bukan korban, kami tidak ditipu-tipu oleh si jahat, kami bukan lagi umat Tuhan yang dibohongi sama si jahat. Terlepas semua ketertipuan dari si iblis ini. Karena darah Yesus, salib Kristus, dan kebangkitan Tuhan Yesus memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah berkat kasih karunia-Mu turun buat kami semuanya. Dan juga anugerah demi anugerah, damai sejahtera, sukacita mengalir dalam setiap kami. Dan bersekutuan dengan Engkau ya Bapa. Dengan Engkau Tuhan, Engkau Roh Kudus, setiap hari kami alami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silahkan yang bisa buka kamera dibuka. Kita akan foto sebentar. Iya, kelihatan semuanya. Oke, saya hitung sampai 3. Sebentar. Layar 1, 2, dan 3. Oke, saya ulangi karena tadi ada yang baru buka kameranya. Nanti takut
nggak ke-capture. Oke, ulang ya. 1, 2, dan 3. Layar satunya lagi, sabar sedikit. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih bagus, Terima terima kasih kasih, semua. Terima kasih semuanya. Kasih. Oke. Kasih ya, Tuhan Gus. memberkati. Sama, Tuhan berkati. Kasih.